Senjata api impor dan amunisinya tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat malam. Senjata beserta amunisi tersebut diimpor PT Mustika Duta Mas dan direncanakan akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri. Pengiriman barang tersebut berlangsung sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan kini mengendap di gudang Unex Area Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Senjata dan amunisi didistribusikan dengan menggunakan pesawat charter Odell Otanov EN-12TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024 dengan alamat penerima yaitu Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Adapun jenis senjata dan amunisinya antara lain Arsenal Stand-Alone Grenade Launcher kaliber 40x46 mm sebanyak 28 pucuk dan dikemas dalam 28 kotak. Serta ammunition Castior 40 mm 40x46 mm round LFF dikemas dalam 70 kotak berisi 80 butir per kotak dan satu kotak BWRSI 52 butir dengan total 5.932 butir. Saat ini seluruh senjata api dan amunisi impor tersebut masih mengendap di areal kargo dan belum ada pihak yang dapat dikonfirmasi terkait pengiriman tersebut. Presiden Joko Widodo sudah meminta klarifikasi ke Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio terkait pernyataannya mengenai 5.000 pucuk senjata yang dibeli institusi lain yang mengatasnamakan Presiden. Pertemuan dilakukan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada hari Selasa malam 26 September 2017 setelah Presiden kembali dari Bali. Namun apa saja yang dijelaskan oleh Jenderal Gatot tidak dirinci oleh Presiden Jokowi karena menjadi rahasia. Hanya saja Presiden merasa tidak perlu lagi menjelaskan mengenai polemik itu karena sudah diwakilkan oleh Menko Polhukam Wiranto. Dalam penjelasannya pada hari Minggu tanggal 24 September lalu, Wiranto menyebut pembelian senjata tanpa seizin TNI terkait pengadaan untuk Badan Intelijen Negara atau BIN. Namun bukan 5.000 pucuk seperti yang diucapkan Gatot, melainkan 500 dan bukan senjata standar TNI. Sehingga izinnya cukup ke Mabes Polri. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyampaikan dalam forum internal dan bukan kepada publik bahwa ada institusi di luar TNI yang memesan senjata api ilegal. Gatot menyebut senjata itu dipesan institusi non-militer dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Ya tadi malam setelah dari mana? Saya dari Bali sudah bertemu dengan saya di Halim, sudah dijelaskan dan saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas ya. Kira-kira itu. Jadi saya kira tidak usah saya ulang lagi. Ya. Ada perbedaan jawaban dari Panglima kemarin seperti apa Pak? Apanya? Penjelasan Panglima pada hal yang ya tidak bisa semua saya sampaikan. bocor dikit. Presiden Joko Widodo memanggil Menko Polhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Pemanggilan itu terkait pernyataan Gatot soal 5.000 pucuk senjata ilegal yang dipesan institusi dari luar TNI. Pantauan di Kompleks Istana Kepresidenan diketahui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Menko Polhukam Wiranto masuk ke Istana Negara sekitar pukul 15.27 waktu Indonesia Barat. Usai bertemu Presiden, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Menko Polhukam Wiranto kompak meninggalkan Istana Negara. Mereka bergegas keluar dari Istana Negara setelah bertemu Presiden selama 30 menit. Gatot dan Wiranto keluar dari Istana Negara sekitar pukul 16:03 waktu Indonesia Barat. Gatot masuk mobilnya yang langsung keluar pagar
Istana Negara. Tak lama kemudian mobil Wiranto pun juga keluar istana. Tak ada pernyataan resmi dari keduanya terkait pertemuan tadi. Seknek Pratikno yang juga ikut pertemuan ini pun tidak memberikan pernyataan. Panglima TNI menjelaskan perihal pernyataannya tentang pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi di luar TNI dalam forum internal yang kemudian rekamannya tersebar luas. Gatot mengatakan apa yang disampaikannya waktu itu bukan data intelijen. Menurut Panglima TNI, informasi intelijen punya formulasi tersendiri seperti siapa, kapan, di mana, apa yang dilakukan, bagaimana, dan mengapa dilakukan. Sedangkan yang disampaikan ya terkait pembelian senjata tidak dapat dikategorikan sebagai informasi intelijen. Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan yang mampu menilai hal tersebut hanyalah Presiden selaku pengguna informasi intelijen. Panglima TNI pun mengklarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara TNI dengan Kemenko Polhukam. Sebelumnya, Kemenko Polhukam Wiranto menegaskan adanya miskomunikasi dengan pernyataan Gatot terkait pembelian 5.000 pucuk senjata. Kita berhasil, informasi intelijen yang saya dapat hanya boleh diberikan kepada Presiden. Pernyataan saya pada saat depan Purnawirawan itu bukan informasi intelijen, karena informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, bila mana, kapan waktunya, kan? Siapa, di mana, dan bagaimana. Jadi itu yang saya sampaikan kepada Presiden. Yang saya sampaikan jangan tanyakan kepada saya, nggak boleh dong. Begitu, ya. Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada Presiden, atau kalau saya dipanggil oleh DPR. Di luar itu saya tidak bisa menyampaikan. Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya Presiden saya. Dan itu saya pegang. Bisa ditegaskan Pak, hubungan Bapak dengan lembaga-lembaga yang itu sebenarnya baik-baik saja? Baik-baik saja. Lembaga baik-baik, justru saya tidak berbicara itu karena saya baik-baik saja. Kan gitu. Tetapi saya nyampaikan dalam suatu negara ada aturan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membenarkan telah berbicara dalam video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gatot menyinggung soal ancaman keamanan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata api. Menanggapi pernyataan yang viral di media sosial, Gatot mengaku ucapannya itu sebenarnya tidak untuk diekspos ke publik. Meski dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya dalam acara silaturahmi TNI dengan Purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap. Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata, Panglima TNI enggan menanggapi. Jadi begini, saya tidak pernah press release. Saya ulangi, saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada Purnawirawan, berita itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi satu kata pun masalah itu. Ya. Sementara Menko Polhukam Wiranto telah meluruskan polemik soal pembelian ribuan senjata. Wiranto mengonfirmasi ke Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kapolri. Menurut Wiranto, polemik itu hanya didasarkan pada kesalahan komunikasi. Menurut Wiranto, senjata itu sebenarnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun hanya 500 pucuk. Bahwa tidak perlu dipolemikan. Ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja. Ya. Ada Panglima merasa bahwa ada perlu perizinan dari Mabes TNI, karena itu standar TNI. Ternyata itu non standar TNI, oleh karena itu izin cukup dari kepolisian. Maka ada komunikasi yang perlu disambungkan. Dan setelah disambungkan nggak ada masalah, selesai semua. 500 pucuk untuk kepentingan sekolah intelijen. Ya. Kenapa? Senjatanya modifikasi dari standar TNI, dari bukan standar TNI, ya. Dan pembuatannya dipindah bukan dari negara lain. Sebelumnya isu pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal menjadi polemik di masyarakat. Bahkan isu ini dianggap banyak tokoh masyarakat hingga DPR yang meminta Panglima TNI mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Robi Kurniawan, Berita 1.
Meski telah diklarifikasi oleh Menko Polhukam Wiranto, pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio terkait institusi yang akan memasok 5.000 senpi ilegal masih meninggalkan polemik. Sejumlah pihak menilai bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Cilangkap beberapa hari lalu dilontarkan tidak pada tempatnya. Gatot dinilai telah membocorkan informasi intelijen yang bersifat rahasia ke publik. Selain itu, ia juga dinilai tengah melakukan manuver yang bernuansa politis mendekati tahun politik 2019 mendatang. Nah, sebenarnya patutkah tindakan seperti ini dilakukan oleh seorang anggota TNI aktif? Untuk memperbincangkannya, kita segera bergabung bersama pengamat politik Indria Samego yang sudah hadir di studio kami, dan sementara itu di ujung telepon nanti juga akan terhubung bersama kami, yaitu anggota Komisi 1 DPR RI, Syarif Hasan. Saya sapa dulu Pak Indria di studio. Halo Pak Indria, terima kasih sudah bergabung sama kami sore ini. Terima kasih. Ya, dan juga ada Pak Syarif di sambungan telepon. Selamat sore Pak Syarif. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Prantato kali ini bersama saya Rina Daniel akan memperbincangkan mengenai manuver dari Gatot Nurmantio. Namun sebelum kita memulai dialognya, kami akan tampilkan kembali perkembangan terakhir terkait isu impor 5.000 senjata api ilegal. Sebagaimana kita ketahui, maraknya isu terkait pembelian 5.000 pucuk senjata muncul di permukaan setelah Panglima TNI menjadi pembicara dalam forum temu purnawirawan TNI di Jakarta. Isu itu menjadi bola liar, bahkan viral di sosial media dan menjadi perdebatan seru di masyarakat. Namun hari Minggu kemarin Menko Polhukam Wiranto mengklarifikasi bahwa hal ini tidak benar dan dinyatakan informasi tersebut sebenarnya terkait dengan pengadaan 500 senpi oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara soal polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer. Wiranto menegaskan pernyataan Panglima tersebut tidak benar. Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun saat ini sudah diluruskan. Bahwa tidak perlu dipolemikan. Ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja. Ya. Ada Panglima merasa bahwa ada perlu perizinan dari Mabes TNI, karena itu standar TNI, tapi ternyata itu non-standar TNI, oleh karena itu izin cukup dari kepolisian. Maka ada komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan nggak ada masalah, selesai semua. Wiranto juga memberikan klarifikasi sekaligus informasi bahwa pembelian hanya sebanyak 500 pucuk saja dari PT Pindad. Pembelian 500 pucuk senjata ini murni untuk sekolah intelijen dan untuk kepentingan pendidikan saja. 500 pucuk untuk kepentingan sekolah intelijen. Ya. Kenapa? Senjatanya modifikasi dari standar TNI, dari bukan standar TNI. Ya. Dan pembuatannya di Pindad, bukan dari negara lain. Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membenarkan dirinya yang berbicara dalam video yang viral di media sosial. Di dalam video itu, Gatot berbicara mengenai ancaman keamanan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata. Namun ucapan itu sebenarnya tidak untuk diekspos ke pers ataupun publik. Rupanya pembicaraan itu justru bocor ke media sosial. Namun Ketua Setara Institut Hendardi meminta Presiden Joko Widodo hati-hati dalam menyikapi manuver yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Hendardi melihat belakangan ini Gatot terus mencari perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif, dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI. Pernyataan Gatot tentang adanya institusi tertentu yang membeli 5.000 senjata disampaikan dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap pada Jumat pekan lalu. Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, Laksamana TNI Purnawirawan Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya. Tim Liputan, Berita